wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nurul Fadilah dengan NIM 111240460, kelas 3D Hukum. Jadi di video kali ini saya akan merangkum pertemuan kedua hukum internasional yang diajar oleh Ibu Hera Susandi. Jadi, yang pertama itu ada pengertian dan istilah hukum internasional. Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya. Hukum internasional juga memiliki beberapa istilah. Yang pertama itu ada transnational law. Yang kedua itu ada international law. Yang ketiga ada public international law. Dan yang terakhir ada private international law. Tapi apa sih perbedaan public international law, private international law, dan transnational law? Yang pertama ada Public International Law. Public International Law merupakan hukum yang mengatur antar negara atau organisasi internasional yang mencakup dalam aspek publik. Contoh, ada UNCLOS. UNCLOS merupakan United National Convention of the Law of the Sea. UNCLOS ini mengatur tentang kemaritiman. Jadi dijadikan dasar hukum Indonesia yang berkaitan dengan laut. Contohnya ZII. Ada juga PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB merupakan organisasi antar negara yang didirikan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun, PBB ini tidak bisa ikut campur dalam ranah urusan negara nasionalnya. Dalam PBB ini ada juga yang namanya OHCHR, yaitu Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Jadi OHCHR ini adalah departemen dari sekretariat PBB yang bertugas untuk melindungi semua hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat internasional. Yang kedua itu ada private international law. Jadi hukum yang mengatur antar individu atau badan hukum internasional. Contohnya ada perkawinan. Dan yang ketiga itu ada transnational law. Jadi transnational law ini diciptakan oleh pakar yang tidak setuju adanya perbedaan publik dengan private. Jadi dalam transnational ini cakupannya lebih luas. Intinya dalam transnational law ini yang berkaitan dengan hubungan lintas negara. Yang kedua itu ada sifat hukum internasional. Hukum internasional ini bersifat koordinatif, di mana dalam hukum internasional ini seluruh anggotanya memiliki persamaan kedudukan. Berbeda dengan hukum nasional. Hukum nasional itu sifatnya hierarki karena di dalam hukum nasional kita Indonesia itu memiliki trias politika, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi kalau HI ini sifatnya tidak memaksa negara lain untuk ikut dalam anggotanya. Jadi dalam HI ini setiap organisasi atau perjanjian itu berdasarkan dengan keputusan dari negara tersebut. Yang terakhir ada perwujudan dari hukum internasional. Yang pertama itu ada bilateral. Bilateral merupakan perjanjian atau hubungan antar dua negara saja. Contohnya ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia. Lalu yang kedua itu ada trilateral. Jadi hubungan atau perjanjian yang dilakukan hanya 3 negara saja. Contoh ada Traktat Batas Laut Indonesia, Singapura dengan Thailand. Yang ketiga itu ada regional, di mana hubungan atau perjanjian ini yang berlaku di wilayah tertentu atau kawasan tertentu. Contohnya ada organisasi ASEAN, itu hanya berlaku di Asia Tenggara. Lalu yang keempat itu ada multilateral. Jadi multilateral ini adalah perjanjian atau hubungan banyak negara tapi tidak mencakup semua negara. Contohnya itu ada konvensi Jenewa. Dan yang terakhir itu ada universal, di mana hubungan atau perjanjian di seluruh masyarakat internasional. Contohnya ada PBB. Karena PBB tadi bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!